Om, AC saya Panasonic, kalau dinyalain nggak keluar anginnya di indoor. Terus 10 detik mati. Kenapa ya Om? Oke, AC Panasonic ya. Pas dinyalain, tunggu kira-kira 10 detik, dia mati terus bling ya. Dip ngedip, ikuti ya. Kita atasi troubleshoot seperti ini. Pertama teman-teman matiin dulu AC-nya, terus cabut stop kontaknya. Set. Nah, stop kontak itu cabut ya. Matiin, cabut. Seperti itu. Nah, seperti yang sering gue bilang, kalau di AC Panasonic itu troubleshootnya mudah dikenali ya. Kalau di area indoor unit itu nggak jauh dari termis, motor dinamo fan-nya. Kalau untuk kapasitor fan sih jarang ya, di Panasonic itu jarang sekali rusak, walaupun ya bisa aja terjadi. Kecuali di merek LG yang made in Thailand itu kalau misalkan nggak ada anginnya, itu biasanya kapasitor fan-nya ya. Nah, untuk mengatasi troubleshoot yang dialami oleh teman kita ini, langkah pertama teman-teman buka cover indoor ini atau casing indoor ini ya. Nah, untuk membuka casing indoor AC Panasonic itu mudah sekali. Di sini ada 3 kuncian ya, 1, 2, 3 di atasnya itu. Itu geser ke kanan ya. Geser ke kanan, geser ke kanan, geser ke kanan. Nah, lalu di sini ada 3 skrup. 1, 2, dan 3 di sini. Teman-teman buka ya. 1. Serah teman-teman mau buka skrup dulu baru kuncin atas, atau atas dulu baru skrup juga nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu posisi skrupnya, posisi kunciannya. Oke, setelah dibuka, tutup lagi, tarik ke depan ya. Nah, itu langsung terbuka. Setelah casing indoor atau cover indoor dibuka, teman-teman ke arah PCB atau modul ini ya. Nah, yang komentar ini sebelumnya saya tanya AC-nya AC inverter atau AC standar. Dia bilang AC standar ya, AC biasa. Nah, jika AC biasa atau AC konvensional, AC standar atau AC low watt, caranya kita petakan dulu kerusakannya ya. Teman-teman lihat kabel 1 dan 2. Sebelumnya ingat kabel powernya dicabut dulu ya, stop kontaknya dicabut. Nah, kabel 1, 2, 3 ini 1, 2 grounding ini ke arah outdoor ya. Kabel yang mensuplai atau kabel kontrol ke arah outdoor, mesin belakangnya itu. Nah, teman-teman lepasin kabel ini ya. Lepasin aja semuanya. Lepasin begini aja nih ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Kabel grounding juga nggak apa-apa, lepasin aja semuanya ya. Tuh, seperti itu ya. Sekarang sudah terlepas semua kabel yang ke arah outdoor unit, artinya hanya indoor unitnya aja. Setelah kabel ini terlepas yang ke arah outdoor, teman-teman hidupin AC-nya. Ke stop kontak lagi ya. Ke stop kontak lagi, colokin. Setelah itu teman-teman hidupin ya AC-nya. Dalam kondisi tanpa cover indoor ini nggak masalah ya. Hidupin aja, nggak masalah. Teman-teman hidupin. Kalau dia masih ngebling, masih mati, itu artinya kerusakan ada di seputar indoor ini ya. Tapi kalau dia indoor ini hidup normal dengan kabel yang arah outdoor dilepas, artinya troubleshootnya ada di area outdoor unit ya, itu. Nah, hidupin seperti itu. Nah, kita anggaplah setelah dihidupin AC-nya masih mati ya, masih ngebling, mati. Oke, kita anggap ini kerusakan ada di area indoor unit ya. Nanti kita coba lagi permasalahan yang di area outdoor unit. Oke. Nah, tadi kita anggap setelah dinyalain AC-nya masih mati ya, masih ngebling gitu ya. Karena ini kan AC normal, jadi kita anggap aja begitu. Nah, setelah kita coba AC-nya masih mati, masih rusak ya, artinya kita sudah dapat areanya, area kerusakannya atau area troubleshoot-nya di area indoor unit. Setelah dapat, teman-teman cabut lagi stop kontaknya ya, jangan lupa cabut lagi, matiin lagi stop kontaknya. Troubleshoot di area indoor unit itu yang pertama termis atau display sensornya itu keciprat air, lembab. Lalu motor fan-nya ya. Tapi kalau teman kita ini keluhannya 10 detik dinyalain itu nggak ada anginnya, maka 80% itu motor dinamo fan-nya ya. Motor dinamo fan-nya bermasalah karena memang sering terjadi di AC Panasonic ini
motor fan dinamonya itu kemasukan semut, kemasukan kotoran ya. Sebenarnya nggak rusak, tapi kemasukan kotoran. Kalau dia dinyalain 10 detik, sorry. Kalau dia dinyalain sampai 10 detik nggak keluar udara, nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini udah keluar ya. Tapi kalau dia merasakan sampai 10 detik nggak keluar udara, nggak keluar angin, itu artinya troubleshootnya ada di motor fan-nya ya, bukan termis, bukan juga display sensornya, bukan PCB-nya. Itu artinya motor dinamo fan-nya. Cara mengatasi troubleshoot yang ada di motor dinamo fan-nya gimana? Caranya kita buka dulu talang air nih ya. Talang airnya bukanya gini, kita ke kiri. Nah, ke kiri AC-nya. Teman-teman buka skrup yang ada sebelah kiri ini. Buka juga yang ada di bawah sini, sebelah kanan. Setelah skrupnya terbuka, teman-teman lihat di bawah talang air ini cukup ditarik ke depan aja dikit. Nah, sampai cetek gitu ya. Lalu sebelah kiri juga sama. Nah, gitu. Setelah itu teman-teman ke arah paling kiri dari indoor unit ini, pegang seperti ini, tarik ke bawah. Tuh, gitu ya. Lalu pindah ke sebelah kanan, sama kayak gini, tarik ke bawah juga. Tuh, kayak gitu, langsung lepas ya talang airnya. Talang air ini bisa dilepas, bisa ngegantung gitu juga nggak apa-apa ya. Lalu kita ke area PCB. Display sensornya ini congkel segitu dikit, dilepasin aja ya, biar nggak ribet. Tuh, kayak gitu. Nah, kita harus melepas PCB ini atau modul ini ya. Langkah selanjutnya, ini termis, teman-teman lepasin gitu, termisnya juga gitu. Lalu ininya juga buka ya, kabel grounding ini buka. Ribet bang ya, memang gitu ya caranya. Setelah kabel ini dibuka, teman-teman lihat skrup yang ada dua di sini nih, satu bawah, dua di atas ya nih. Nah itu buka kabel plus, satu, dua di sini di atas. Oke, setelah dua skrup tadi terbuka, teman-teman buka ini nih ya, nih seng doang ya, cuman gitu doang. Lalu lihat ke sini, ini ada lubang nih. Nah itu di dalamnya itu ada skrup juga ya, nih ada dua, satu dan dua ya. Nah teman-teman buka aja ya, pakai obeng plus. Bawahnya juga tuh udah mulai lepas ya. Apakah sudah terlepas? Oke, buka juga ini seng pengaman ini. Nah teman-teman lihat kabel-kabel di seputar PCB ini apakah ada putus ya. Bisa juga karena putus digigit tikus. Nah ini kabel yang ke arah motor pen tadi ya. Nih, ini buka. Lihat kabel-kabel di sini seputaran ini apakah ada yang putus. Nah ini motor dinamonya ya, motor pennya. Nah ini kabel-kabelnya nih. Nah ini, nih teman-teman cabut aja nih. Nah ini ya, ini juga, ini ke arah dinamo fan. Nah ini, cek apakah ada yang putus. Ini ya kita giniin aja. Nah ini kita giniin aja ya, ngegantung, biarin ngegantung kayak gitu. Setelah dilihat nggak ada yang putus kabelnya, area PCB ini, modul ini, nah kita ke motor fan-nya. Nah ini ya, kita harus lepasin motor fan ini yang namanya motor fan-nya. Untuk melepas dinamo fan ini atau motor fan ini, teman-teman harus buka skrup di sini ya, arah sini nih. Kita turunin kameranya. Nah teman-teman putar blowernya atau fan ini, lihat ini ada yang bolong ya sedikitnya ini ya.
deketin. Nah ini putar paling pojok kanan ya, paling kanan dari blowernya ini. Nah ini kan beda nih. Nah itu dia skrupnya ya, yang putih itu kita harus buka itu, buka ya, itu penahannya, penahan motor dinamonya. Nah teman-teman buka pakai obeng plus ya, ngebuka ke kiri ya guys, ke kiri, putar ke kiri. Nah ke kiri seperti itu. Nah, ini skrupnya ini penahannya ya. Lalu langkah selanjutnya kita lepasin pen ini ya, blowernya ini lepasin biar kita gampang nanti narik si di motor pennya. Caranya begini nih, lihat yang di sini, kesiniin, papinnya angkat sedikit ya, nah ke atas. Lalu ini sini nih motor pennya, blowernya ini kesiniin, tarik ke bawah, lepasin, angkat, papnya dikit, terus keluarin motor pennya, nah tarik seperti itu, langsung keluar ya guys. Oke, selanjutnya kita lepasin dinamonya ini, kita ambil ya. Nah ini dia. Lalu kita buka ini ya, ini karetnya lepasin dulu. Nah ini teman-teman buka congkel pakai tespen aja ya, ini bisa nih di sini. Nah langsung kebuka gitu ya. Tuh. Nah ini bersihin. Biasanya di dalamnya ini ada kotoran guys ya, teman-teman. Nah di sininya bersihin, bersihin pakai kuas atau apa, jangan sampai ada kotoran ya. Jangan sampai hilang ini ya, ini ada di bawah penahannya. Bersihin semua, bisa pakai tisu, bisa pakai kuas-kuas yang halus seperti ini, tiup-tiup. Nah ini, nah, ya. Lalu masukin lagi setelah udah bersih. Ingat ininya penahannya jangan lupa duluan ya, di bawah ini. Nah itu, lalu masukin ininya. Nah lalu ininya, sorry ini dulu gini. Nah seperti itu ya. Setelah itu pasin ininya nih, harus pas ini ya. Nah seperti itu. Lalu masukin lagi pengaman ini ya, penutup ininya. Nah, agak diketok-ketok dikit ya, harus rata. Nah, seperti itu guys. Nah, lalu pasang lagi karetnya, kita pasang ulang ya. Langkah pemasangannya kita pasang lagi, balikin lagi motor pen ini, motor blowernya ini ya. Sebenarnya ini nggak dilepas juga bisa ya, kalau teman-teman bisa. Nah setelah begitu, oke tadi blowernya atau pennya biarin aja gini dulu ya, biar kita mudah masukin di motor dinamonya. Kita ke kanan, terus dinamonya kita pasang gini ya caranya. Nah di sini, ke sini, terus kita harus masukin lubang blower ini ke asnya motor pen. Nah kita harus masukin ya ke lubang motor pen ini sambil diraba-raba ya, raba-raba untuk kepasin lubangnya. Nah, sambil motor blower pennya didorong dari kiri ya, dari sebelah kiri. Setelah lubangnya udah pas, mana ya, belum. Nah udah pas, baru kita dorong dari kiri ya, sambil didorong dari kiri, sambil lepasin ini ya. Tuh, karet penahan blowernya ini pasang dulu, karetnya pasang dulu. Epapnya benerin. Nah tuh, selanjutnya kita rapin lagi guys ya.
PCB-nya atau modulnya ini ke sini ya. Kabel-kabelnya ke sini. Jangan lupa dipasang lagi ya soketnya ini. Skrupnya sekarang. Nah, ini jangan nggak dipasang ya, harus dipasang ini. Sorry. Wajib dipasang. Yang dua ini juga. Oh sorry, ini kurang pas. Sorry, kurang pas. Yang dua di sini juga pasang ya guys, jangan nggak dipasang skrupnya nih. Di bawahnya satu lagi. Kalau nggak dipasang nanti berisik AC-nya ya. Kabel grounding. Rapihin. Termisnya balikin. Taruh lagi di tempatnya. Nah, penahan pen tadi jangan lupa ya dipasang yang ini nih. Sebelumnya lihat dulu pennya kiri kanannya harus pas ya, jangan sampai nyentuh kiri kanan. Nah, setelah dipastikan kiri kanannya nggak nyentuh, barulah kita pasang penahannya. Ya. Oke. Terus talang airnya pasang lagi. Oke. Skrupnya jangan lupa. Rapin lagi ya. Displaynya, terus kabelnya. Ini penahan ini pasang semua. Terus rapihin kabelnya. Nah, kabel ini pasang lagi ya. Yang ke arah outdoor dia pasang lagi. Pastikan kencang, jangan kendor ya. Groundingnya juga dipasang. Oke, selesai, kita tes. Semua sudah dipastikan dipasang, tes nyalain. Oke, ya. Sorry, kelihatan ya. Tuh, anginnya ada ya. Nah, kalau misalkan setelah itu masih ngintip-ngintip juga, tinggal teman-teman cek area PCB-nya lembab, kotor,
Tapi kalau dia setelah kabel ini terpasang berarti ada di area outdoor ya, kapasitor outdoornya cek. Kapasitor outdoor ya. Untuk tutorial ganti kapasitor outdoor itu lihat di video yang lain ya. Sudah ada ya. Oke gitu ya guys. Takut kepanjangan videonya.